Setelah Nano berada di ruangan Pak Win, dengan sesegera mungkin Pak Win mulai menjumpai muridnya sendiri. Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Untuk kali ini Bang Satrio akan membahas alur film dari serial Netflix dengan judul Girl From Nowhere. Serial dari Thailand yang terinspirasi dari 13 kisah nyata yang terjadi di 13 sekolah Thailand. Dibuat menjadi 13 episode dengan masing-masing episodenya memiliki subjudul yang berbeda-beda. Serial yang dibintangi oleh Cica Amatayakul ini bergenre misteri fantasi yang pastinya bakalan seru di setiap episodenya. Jadi kita bakal bahas satu persatu mulai dari episode pertama yang berjudul Ugly Truth. Di episode pertama ini film berfokus mengenai kasus seorang guru yang memiliki hobi siswinya, yang mana sekolahan tempat guru ini mengajar memiliki citra yang sangat baik. Penasaran dengan filmnya? Sekuil langsung saja ke alur ceritanya. Nano adalah siswi baru di semua sekolah menengah. Setiap dia pindah sekolah, dia terjerat dengan peristiwa misterius yang supranatural. Tidak ada yang tahu apa yang ada di pikiran Nano, karena Nano berbeda dari manusia biasanya. Dia bernafas lebih sedikit, tidak pernah lapar atau mengantuk, dan tidak merasakan sakit. Dengan kata lain, Nano tidak mempunyai perasaan. Di scene awal ditampilkan bagaimana sebenarnya kehidupan di dunia ini terjadi, bahwa akan selalu ada sisi baik dan buruk di dalam diri manusia, bahkan pada manusia yang diciptakan sebagai makhluk paling sempurna. Di suatu meeting, guru bernama Pak Win sedang melakukan presentasi mengenai program meditasi untuk meningkatkan kemampuan belajar muridnya. Di sini presentasinya Pak Win mendapat tanggapan baik dari semua anggota meeting. Selain itu, sekolah ini juga mendapat citra baik sebagai sekolah tersuci di wilayahnya. Di acara meeting ini, guru wanita bernama Bu Mali juga tampak ikut mengajukan proposal mengenai edukasi seks terhadap para muridnya. Sayangnya, pemikiran dari Bu Mali justru mendapat tanggapan buruk dari guru-guru yang lain. Karena guru lain berpikir hal itu justru mendorong para murid untuk lebih penasaran mengenai seks bebas. Seorang siswi pindahan bernama Nano baru saja memperkenalkan diri di kelas ditemani oleh Bu Mali. Setelah perkenalan, tiba-tiba Pak Win masuk ke dalam kelas dan meminta beberapa murid untuk ikut berpartisipasi dalam pembuatan video meditasi yoga sebagai program yang dikerjakan oleh Pak Win. Di sini dua siswi menawarkan diri untuk bergabung. Salah satunya adalah Nano. Selain itu, Bu Mali juga menawarkan Mei untuk ikut serta. Dengan alasan Mei pernah ikut serta dalam kegiatan Pak Win sebelumnya. Namun dengan raut muka yang ketakutan, Mei hanya diam membisu. Kenapa dengan Mei? Tenang saja, nanti akan terjawab. Akhirnya di sini Ing dan Nano yang akan melakukan pengambilan video di ruang audio visual setelah mereka pulang sekolah nanti. Wajahnya Nano ini kayak cute dan menggairahkan gitu, seolah dia siap untuk Selama scene latihan, marilah kita berfokus kepada buah yang masih ranum. Fokus. Di rumahnya, Pak Win tampak sedang makan bersama anak dan istrinya. Mereka terlihat begitu harmonis ketika sang istri yang bernama Wan menggoda Fau putrinya yang membuat cerita tentang idolanya, yaitu sang ayah. Keesokan harinya, Mei hendak berbicara kepada Nano saat Ing mengajak Nano untuk buru-buru pergi berlatih yoga. Tapi Nano di sini mengatakan jika Pak Win menitip pesan bahwa latihan hari ini dibatalkan, sehingga Ing memutuskan untuk langsung bergegas pulang. Saat Nano kembali bertanya kepada Mei apa yang ingin dibicarakan tadi, Mei justru mengatakan tidak apa-apa dan bergegas pergi. Ternyata hari itu latihan tetap dilakukan. Nano pergi sendiri menemui Pak Win dan mengatakan bahwa Ing tidak bisa ikut latihan karena tidak enak badan. Akhirnya Nano berlatih hanya berdua dengan Pak Win. Mereka tampak begitu dekat, sangat dekat sampai akhirnya mereka berdua berciuman dan melakukan adegan panas di sana. Jelas terlihat adegan panas mereka masih terekam kamera yang tampak disengaja oleh Pak Win. Latihan berakhir dan sebelum Nano pulang, Pak Win meminta Nano untuk merahasiakan hal yang terjadi di hari itu dari siapapun. Mei pergi ke ruang guru menemui Bu Mali untuk konsultasi suatu hal.
Mei bercerita bahwa temannya sedang hamil. Ayah dari bayi yang dikandung temannya dan temannya sendiri tidak menginginkan bayi tersebut, sehingga Mei bertanya kepada Bu Mali tempat untuk melakukan aborsi. Mendengar cerita dari muridnya membuat Bu Mali curiga jika yang diceritakan Mei adalah dirinya sendiri. Jadi Bu Mali mengatakan jika dia mau membawa pergi Mei ke tempat aborsi jika hal itu yang Mei butuhkan. Panik mendengar jawaban Bu Mali, Mei segera pamit dan keluar dari ruangan tersebut. Ternyata di luar Nano mendengar pembicaraan Mei dan Bu Mali. Nano di sini menawarkan diri untuk mengantarkan Mei pergi ke tempat aborsi. Saat jam istirahat, Pak Win datang menemui Ing dan Nano. Pak Win menginformasikan bahwa latihan hari ini dibatalkan dan meminta Nano untuk pergi menemui Pak Win di ruangannya. Setelah Nano berada di ruangan Pak Win, dengan sesegera mungkin Pak Win mulai menjumpai muridnya sendiri dengan nafsu yang menggebu-gebu. Pak Win di sini juga menampilkan rekaman saat mereka melakukan adegan panas di ruang audio visual kemarin. Kembali Pak Win di sini melanjutkan aksinya mencumbui Nano walaupun gadis itu telah mengingatkan bahwa Pak Win sudah berkeluarga dan menanyakan apakah Pak Win tidak takut pada konsekuensi dari kesalahan yang dibuatnya. Tapi bukannya berhenti, Pak Win justru melorotkan celana dalam Nano sembari mengancam untuk menyebarkan video rekaman adegan panas mereka jika Nano tidak melakukan hal yang Pak Win inginkan. Pak Win baru saja pulang ke rumahnya ketika sang istri sedang menyiapkan makan malam. Pak Win di sini mencoba bertanya kepada istrinya yang terlihat acuh tidak seperti biasa. Tapi sang istri justru memberikan dia ponsel miliknya yang tertinggal di sekolahan. Ternyata Nano lah yang telah mengembalikan ponsel itu ke rumah Pak Win. Pak Win yang mulai sedikit panik bertanya mengenai keberadaan Nano. Sang istri mengatakan bahwa putrinya mengajak Nano pergi ke atas untuk menunggu makan malam bersama. Di meja makan mereka berempat mulai mengobrol. Fai yang sudah akrab dengan Nano bertanya banyak hal kepada gadis yang telah digagahi oleh ayahnya sendiri. Tapi jawaban Nano selalu disangkutkan kepada Pak Win sehingga membuat Pak Win merasa gelisah karena takut istrinya tahu bahwa mereka ada kuda-kudaan di sekolahan. Di luar dugaan, istri Pak Win justru meminta Nano untuk memberi les kepada putrinya dan Nano pun mengiyakan tawaran tersebut. Meskipun Pak Win sudah mencoba melarangnya, di sini tampak sekali bahwa Nano sengaja melakukan itu untuk merencanakan dan mempermainkan Pak Win. Setelah makan malam selesai, Pak Win pergi keluar rumah untuk mendengarkan rekaman suara yang dia terima. Ternyata itu adalah rekaman suara dari percakapan Nano dan Pak Win saat di ruang audio visual. Tak lama setelahnya, Nano mengirim pesan yang bersifat mengintimidasi kepada Pak Win. Esok harinya di sekolah, Pak Win pergi ke kelas untuk menemui Nano. Tapi ternyata Nano dan Mei tidak masuk pada hari itu. Pak Win menghubungi Nano dengan marah-marah atas apa yang dilakukan gadis tersebut. Tapi dengan santainya, Nano masih bersikap biasa dan mengiyakan semua perkataan Pak Win. Bahkan saat Pak Win meminta Nano untuk kembali bertemu di ruang audio visual, setelah sempat kembali mengancam Nano dengan video rekaman adegan panas mereka. Ternyata saat itu Nano sedang mengantar Mei untuk pergi ke tempat aborsi. Di sana Mei mencoba untuk mengingatkan Nano agar berhati-hati kepada Pak Win. Tapi nampaknya Nano sudah paham betul sifat Pak Win sehingga dia meminta Mei untuk tidak mengkhawatirkan dirinya. Shin berada di rumah Pak Win. Fau sedang bersama pacarnya di rumah menunggu Nano untuk belajar bersama. Mereka berdua saling menggoda layaknya pasangan remaja yang sedang kasmaran pada umumnya. Saat mereka hendak berciuman, nggak jadi. Tiba-tiba saja Nano datang. Nano lalu menawarkan mereka berdua untuk belajar di tempat lain. Ternyata Nano membawa Fai dan pacarnya ke kamar milik Nano. Setelah sampai di sana, Nano mendapat telepon dari Pak Win. Tanpa menjawab telepon, Nano mengatakan kepada Fau jika dia harus pergi sebentar dan meminta Fau dan pacarnya menunggu di sana. Sebelum pergi, Nano juga sempat meminjam ponsel milik Fau. Di ruang audio visual, Pak Win terus berusaha menghubungi Nano sambil melihat video rekaman adegan panasnya bersama Nano. Pak Win sekali lagi mencoba menelpon Nano dan memintanya untuk segera datang. Tapi Nano yang sengaja berlama-lama justru membuka ponsel yang ternyata terhubung dengan kamera yang berada di ruangannya. Di sana menampilkan rekaman Fau dan pacarnya yang mulai berciuman. Setelah beberapa saat, Pak Win mendapat telepon dari Nano.
yang memintanya untuk membukakan gerbang depan sekolah yang dikunci. Tapi saat Pak Win keluar, gerbang sekolah ternyata tidak terkunci seperti yang dikatakan oleh Nano. Pak Win baru menyadari jika Nano telah menjebaknya dan bergegas kembali ke ruang audio visual. Sesampainya di sana, ternyata Nano telah berada di ruangan itu sambil duduk di jendela. Di sini Nano membicarakan ketertarikannya pada file-file video yang ada di komputer milik Pak Win. Di sini Pak Win mengatakan jika folder itu tidak dapat diakses tanpa kata sandi. Mengetahui hal itu, Nano menunjukkan sebuah rekaman streaming dari putri sang guru bersama pacarnya. Melihat itu, Pak Win langsung marah. Dia langsung mencoba menghubungi Fau, tapi ternyata handphone putrinya dibawa oleh Nano. Pak Win kemudian hendak pergi untuk menyusul Nano. Sayangnya pintu tidak bisa dibuka karena pintu telah diganjel menggunakan kursi oleh Nano. Melihat rekaman putrinya yang mulai memanas, membuat Pak Win memohon kepada Nano untuk menunjukkan lokasi di mana putrinya berada. Pak Win bahkan sampai berlutut kepada Nano akan hal itu. Di sini Nano sepakat mau memberitahu lokasi Fau asalkan Pak Win memberikan kata sandi dari komputernya. Melihat Pak Win yang kebingungan, Nano dengan khasnya tertawa menertawakan sang guru. Pak Win akhirnya berkendara untuk menyusul putrinya setelah bersepakat dengan Nano. Sedangkan Nano sendiri mulai mengotak-atik isi komputer Pak Win dan menyalin beberapa video bejat milik gurunya tersebut. Di ruangan Nano, Fau dan pacarnya baru saja menyelesaikan adegan panas mereka saat si pacar menerima banyak pesan masuk yang membuat Fau curiga. Meskipun telah dilarang, tapi gadis itu tetap mengecek handphone milik sang pacar. Ternyata isi pesan yang diterima adalah video-video bejat milik ayahnya sendiri. Melihat itu, Fau langsung menangis. Tak lama kemudian, Pak Win datang dan langsung menghajar pacar putrinya tersebut. Di sisi lain, Nano ternyata juga mengirimkan video-video bejat Pak Win kepada Wan, istri dari sang guru. Di sini Pak Win menyampaikan kekecewaannya kepada Fau. Tapi sang putri tak mau kalah. Dia juga mengatakan tentang keburukan sang ayah dan segera pergi dari tempat tersebut. Pak Win yang menyadari bahwa Fau telah mengetahui video-video bejatnya segera mengejar putrinya. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya Pak Win berhasil menyusul sang putri. Pak Win menampar Fau saat gadis itu mencoba untuk melawan. Tapi perbuatannya itu justru membuat putrinya semakin kecewa. Fau bahkan menyampaikan penyesalannya karena terlahir sebagai putri dari seorang Pak Win dan sebelum berlari pergi. Tapi naasnya Fau justru tertabrak oleh mobil di depan ayahnya sendiri. Melihat sang putri yang tergeletak di aspal, Pak Win segera menghampirinya. Dengan penuh penyesalan sambil terus terngiang-ngiang perkataan Nano, guru bejat itu memeluk tubuh putrinya yang telah meninggal. Begitu juga dengan istrinya yang baru saja tiba. Di sisi lain, Nano tampak meninggalkan ruang audio visual karena merasa tugas untuk membongkar kebusukan sang guru dan memberinya pelajaran atas kebusukan yang gurunya lakukan telah selesai. Bu Mali sedang dalam perjalanan pulang saat dia menerima pesan dari Mei yang mengucapkan terima kasih dan memberitahu bahwa dia memutuskan untuk berhenti sekolah. Mei juga mengirimkan foto dan video dari perbuatan busuk yang dilakukan oleh Pak Win kepadanya. Terbongkar sudah, ternyata Mei juga korban dari kebejatan Pak Win gurunya sendiri. Keesokan harinya banyak wartawan datang ke sekolahan untuk meminta keterangan mengenai video panas Pak Win yang sudah menyebar. Sedangkan Pak Win sendiri berada di dalam mobil polisi sambil merenungi nasibnya. Tak lama dari dalam mobil polisi, Pak Win melihat Nano di luar dengan senyum kemenangannya yang mengejek sehingga membuat si guru mengamuk dan berkata untuk membunuhnya. Tapi tentu saja dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dan episode 1 pun tamat. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah karma itu nyata. Tobatlah, bentar lagi bulan suci Ramadan. Terima kasih semua, Bang Satrio di sini. See you next clip. Bye bye. Jangan lupa di subscribe, like, comment, share. Terima kasih.